Ya, sebelum kita sambil menunggu pembicara yang akan sharing hari ini, mungkin kita bisa sharing lagi, mengingat ternyata tema PAKY 2 bulanan ini adalah history, sejarah atau history, cerita besarnya Allah. Kita akan sharing lagi gitu, sama seperti tadi, pemuridan seperti apa yang sedang dinikmati di masa-masa ini. Boleh minta tolong sharing mungkin dari sudah masuk. Sudah ada kah? Oh iya, Kak Johan sudah ada. Halo Kak. Halo. Oh iya. Sebenarnya karena sudah ada, kita langsung saja akan mendengarkan sharing dari Kak Johan Setiawan gitu ya. Beliau adalah Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Teologi Bandung, bidang kemahasiswaan, dan juga dosen teologi praktika. Ternyata Kak Johan ini juga salah satu alumni PMKY ya Kak? Di Ya, betul. tahun 90. Beliau dulu adalah mahasiswa psikologi UGM. Ya, terima kasih atas kesediaannya Kak hari ini. Boleh sharing di PAKY. Untuk selanjutnya, aku serahkan ke Kak Johan. Oke. Sebentar. Share screen-nya bisa tolong dimatikan. Oke. Ya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh bersama-sama berbincang-bincang mengenai pemuritan dan bagaimana hidup kita sebagai alumni masih terus memperjuangkan hal-hal yang esensial di dalam kita mengikut Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh bertemu secara virtual, meskipun kami tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi kami merayakan kesempatan ini, kesempatan yang dijembatani oleh teknologi. Kami boleh saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, dan saling menasihati, saling menguatkan di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami bersama. Mohon Tuhan yang memakai setiap percakapan, setiap inspirasi, setiap hal yang Tuhan nyatakan kepada kami malam hari ini sebagai mata rantai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk membawa kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Tuhan, permuliakanlah dirimu di tengah-tengah pertemuan kami malam hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, boleh tahu yang dari luar Jawa siapa di sini yang ngumpul di sini? Bisa pakai reactions, di sana ada tanda jempol, bisa dimunculkan. Ya, ada beberapa. Baik, baik. Wah, ada lagi. Ya, ya, senang bisa bertemu dalam forum ini. Kita hari ini akan sama-sama membicarakan tema yang diberikan pada saya adalah perjalanan hidup pemuritan. Judulnya History, perjalanan hidup pemuritan. Saya akan share screen dari PowerPoint saya. Kalau sudah bisa kelihatan, tolong kasih tanda ke saya, kasih jempol atau tanda tepuk tangan supaya saya tahu kalau sudah connect dengan teman-teman.
Belum kelihatan ya? Apakah PowerPoint-nya udah kelihatan, teman-teman? Sudah Kak Jo, sudah. Oke, ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, baik. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik, yaitu bagaimana perjalanan pemuritan kita sesudah kita menjadi alumni. Kalau memikirkan tema yang diberikan ini, perjalanan hidup pemuritan, saya waktu diminta langsung teringat pada satu buku yang ditulis oleh Eugene Peterson mengenai pemuritan sebagai sebuah perjalanan. Ya, saya akan ambil kutipannya. Eugene Peterson menulis demikian: real discipleship, pemuritan yang sejati itu ditandai bukan oleh monumen. Monumen artinya kita sudah sampai di satu tempat tertentu dan kita merayakan dan mengingat kita dari situ, begitu ya. Tetapi real discipleship itu ditandai oleh footprints, oleh jejak kaki. Oke. Ini kayaknya ada masalah ya Kak Johan ya? Kayaknya kelokot dia tadi Kak. Iya Kak, Iya, sepertinya kelokot. kelokot Kak. Mungkin Jangan. ditunggu dulu ya. Iya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis via chat ya. Mungkin pertanyaan terkait pemuritan selama beberapa minggu ini. Sembari menunggu Kak Johan, kami coba menghubungi dari pengurus untuk menghubungi Kak Johan. Mungkin sedang ada kendala di sana. Terima kasih teman-teman. Oh, itu sudah. Oke, sorry tadi tiba-tiba ke sign out keluar. Kita lanjutkan ya. Ya, kembali ke kutipan Eugene Peterson, saudara-saudara. Eugene Peterson bilang bahwa kemuritan yang sejati itu bukan ditandai kita udah sampai di mana, tetapi kemuritan yang sejati itu ditandai oleh jejak kaki. Apa yang dia maksud sebetulnya? Dia mengatakan bahwa gambaran Alkitab tentang kemuritan itu adalah gambaran tentang bagaimana orang yang sedang terus berjalan maju, makanya adanya jejak kaki di sana. Sebuah perjalanan ziarah, sebuah maraton, atau sebuah perjalanan yang panjang. Bukan kita sudah sampai di mana, kemudian kita nggak akan surut lagi. Tetapi kita, meskipun kita surut, kita terus berjalan maju. Saya pikir itu menggambarkan dengan tepat apa yang kita alami sebagai alumni ya. Bahwa kita dulu pernah dimuridkan, kemudian itu bukan berarti kita nggak bisa mundur lagi di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Karena kemuritan itu lebih dicirikan oleh gambar yang di sebelah kanan daripada gambar garis rapi yang ada di sebelah kiri, begitu ya. Kita dimuridkan dari petobat baru, dari orang yang bukan anak Tuhan menjadi bayi rohani, kemudian menjadi makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa, begitu semuanya berjalan mulus, tidak, tetapi akan ada jatuh bangun, naik turun, lika-liku kehidupan, begitu. Dan ketika kita masuk menjadi alumni, mestinya kan kita udah lebih dewasa sebelumnya, tetapi lika-liku dan jatuh bangun kehidupan itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Itulah perjalanan hidup kemuritan kita sesudah kita menjadi alumni. Jadi Eugene Peterson mengatakan bahwa kemuritan itu bukan kita sudah sampai di mana, tetapi apakah kita terus maju, terus berjalan lagi.
ketika kita belok kanan atau belok ke kiri, kita terus kembali lagi ke arah yang betul. Ketika kita jatuh, kita terus bangkit lagi untuk terus kembali datang pada Tuhan. Nah, saya pikir pemuritan adalah seperti itu ya. Jadi kita ingin orang terus bertumbuh dalam banyak hal, tetapi di dalam realitas kehidupan sehari-hari, apalagi sebagai alumni, kita perlu menempatkan realitas itu di dalam sebuah perjalanan yang panjang, bukan kita udah sampai di mana, tapi apakah kita sedang terus berjalan maju. Waktu saya mempersiapkan materi ini bertepatan juga dengan ada percakapan dengan, dulu saya di PMK Psikologi juga, selain di PMKY, terus juga ada di PMK Fileksi. Kalau dulu di UGM ada Filsafat Ekonomi Psikologi, itu persekutuannya jadi satu, PMK Fileksi. Dan saya mendapat cerita dari beberapa teman-teman alumni yang lain, ada satu orang alumni yang ketemu dengan alumni yang lain, dan rupanya alumni ini sudah jadi mualaf sekarang. Jadi dulu adalah aktivis, sangat aktif dalam mengajakin orang datang persekutuan begitu ya. Sekarang sudah jadi mualaf. Dan rupanya dalam percakapan itu dijumpai bukan hanya satu orang itu saja, tetapi dia cerita ada satu lagi. Kalau yang tadi pria, ini ada satu wanita. Kalau nggak salah itu dia bagian persekutuan doa dulu. Sekarang sudah pakai hijab, dua anak wanitanya, dua-duanya pakai hijab juga. Nah, di dalam tengah-tengah ini saya mendengar juga tentang salah satu orang yang saya kenal sebagai orang yang sangat sungguh-sungguh. Ternyata dia jatuh dalam satu dosa yang sangat dalam. Saya berharap dalam waktunya dia akan dipulihkan, tetapi sekarang kejatuhannya amat sangat dalam. Saya tidak tahu kondisi saudara-saudara sekalian saat ini sedang berada di mana dalam perjalanan kita menjadi murid Kristus. Murid artinya orang yang semakin serupa dengan Kristus. Apakah kita sedang berjalan maju atau kita sedang berhenti atau sedang ada di mana? Tetapi kemuritan yang sejati adalah itu, terus berjalan maju. Makanya Eugene Peterson menulis buku judulnya menarik sekali, A Long Obedience in the Same Directions. Kemuritan adalah sebuah ketaatan jangka panjang. Dan salah satu ciri-cirinya adalah ketaatan untuk terus menuju arah yang sama. Saya pikir itulah perjalanan hidup pemuritan sebagai alumni, a long obedience in the same direction. Apakah kita sedang terus melangkah pada arah yang sama itu? Di dalam segala lika-liku kehidupan kita. Kita terus berusaha untuk kembali taat, kembali memandang pada Tuhan, dan kembali terus mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita berhadapan dengan realitas semacam ini, maka kita perlu memikirkan kembali bagaimana supaya apa yang sudah dimulai dulu bisa terus berjalan, bisa terus bertumbuh, sampai kita mencapai kualitas karakter, kualitas kemuritan yang diharapkan. Nah, bagian dari pembicaraan kita tentu saja perlu memikirkan bagaimana kita terus ada di dalam konteks pemuritan di dalam kondisi kita sebagai alumni. Dan tentu saja kondisinya sangat berbeda ketika kita masih ada dalam lingkungan persekutuan mahasiswa zaman dulu, begitu ya. Nah, saya ketika membicarakan tentang pemuritan, kita akan berbicara tentang esensi pemuritan. Cuma dalam kesempatan ini kita tidak akan membahas dalam tentang esensi pemuritan ini. Esensi pemuritan ada 3, yaitu adanya persahabatan rohani, pertumbuhan rohani yang intensional, dan pelipat gandaan rohani yang misional. Nah, kalau saudara-saudara mau belajar lebih detail mengenai hal ini, saya ada serial pengajaran YouTube video di sana tentang 3 esensi pemuritan ini. Kita tidak akan membahas itu, tetapi kita akan membahas bagaimana masing-masing esensi ini mestinya terjadi dalam kehidupan kita sebagai alumni. Nah, kita akan masuk dalam esensi yang pertama, pemuritan jangka panjang yang kita perlu jalani sebagai alumni. Perlu terus mempertahankan esensi yang sejak mahasiswa kita miliki, yaitu esensi yang pertama, esensi relasional. Sebuah pemuritan baru disebut sebagai pemuritan jika terjadi hubungan relasional yang mendalam, bukan cuma hubungan permukaan. Ada banyak bentuk-bentuk kelompok kecil
yang sebetulnya bukan pemuritan, itu cuma sekedar kelompok kecil. Salah satu yang membuat sebuah kelompok kecil menjadi kelompok kecil yang sifatnya pemuritan adalah apakah di dalam kelompok itu terjadi hubungan pribadi yang mendalam. Sebagai alumni kita sangat membutuhkan hubungan pribadi yang mendalam. Waktu mahasiswa kita butuh, waktu menjadi alumni apalagi. Karena tantangan-tantangan dan permasalahan kehidupan ada banyak secara real kita hadapi ketika menjadi alumni. Waktu kita menjadi mahasiswa paling tantangannya adalah bagaimana kita PDKT sama orang, ditolak begitu ya. Atau kita belajar untuk lolos ujian, apakah kita bisa mengerjakan skripsi dengan baik dan sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk dalam dunia alumni, ketika bos menilai bahwa kita tidak perform dalam pekerjaan kita, kita tiba-tiba langsung terancam. Kalau kita sudah memikirkan tentang cicilan rumah, kendaraan, ada keluarga, dan sebagainya, bukankah itu menjadi masalah yang sangat berat? Kemudian juga ada berbagai macam hal yang godaan, pencobaan yang tadinya tidak terlalu kepikir waktu masih mahasiswa. Ketika kita masuk dalam situasi menjadi alumni, sangat berbeda. Ketika kita mahasiswa, kita membutuhkan hubungan relasional dengan saudara seiman. Ketika alumni, kita juga sangat membutuhkan itu. Nah, ketika kita menjadi alumni, hubungan relasionalnya ini menjadi hubungan relasional yang agak berbeda dengan yang kita miliki waktu masih mahasiswa, di mana mahasiswa masih punya banyak waktu untuk explore banyak hal bersama-sama. Ketika alumni, saya ditolong oleh satu buku yang diterbitkan oleh Perkantas, Richard Lamb, ini sudah terjemahkan, saya lupa judul bahasa Indonesianya ya, Mengikut Kristus di Dunia Nyata atau apa, tapi judul aslinya adalah Following Jesus in the Real World, Discipleship for the Post-College Years, terbitan IVP. Di sana, komunitas yang kita butuhkan sebagai alumni, komunitas relasional adalah komunitas yang dicirikan ini. Jadi, Richard Lamb mendorong kita sebagai alumni, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita perlu mencari dan mengusahakan satu komunitas yang dia sebut sebagai koinonia. Koinonia adalah satu kata bahasa Yunani yang kata dasarnya adalah koin. Koin itu artinya ada kesamaan. Nah, ketika kita menjadi alumni, kita mencari koinonia yang seperti apa? Richard Lamb bilang ada 3. Yang pertama, ada common commitment in truth. Jadi ada kesamaan komitmen kepada kebenaran. Mencari orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama kepada kebenaran. Ada banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran. Kita mencari orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Pengen belajar semakin dalam firman Tuhan. Saling mendorong di dalam kita saat teduh, saling mendorong dalam kita baca buku misalnya, mencari Tuhan, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita cari orang-orang yang kayak begitu. Karena kadang kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu orang lain, perlu accountability partners. Nah, bukan hanya orang-orang yang punya common commitment in truth, koinonia atau kesamaan yang lain adalah kesamaan perjalanan hidup, common life in love. Orang-orang ini juga orang-orang yang mau menyediakan diri berjumpa. Sekarang bisa berjumpa secara fisik, bisa juga berjumpa secara virtual, tetapi perlu ada perjumpaan, perlu ada saling berbagi hidup. Jadi bukan hanya punya komitmen yang sama terhadap kebenaran, tetapi kita mau membuka diri, berbagi hidup, life to life. Saya sedang bergumul ini, saya sedang mengalami godaan dan pencobaan ini, saya punya harapan dan cita-cita begini, kita bisa saling berbagi hidup begitu. Cari orang yang begitu. Dan koinonia yang ketiga adalah partnership, common vision. Koin yang sama, kesamaan yang sama adalah kesamaan visi in mission. Orang-orang yang bukan hanya pengen supaya hidupnya kudus begitu ya, atau pengen sekedar punya teman curhat berbagi hidup, tetapi punya teman yang punya kerinduan yang sama untuk bermisi di tengah-tengah dunia sebagai alumni. Waktu masih mahasiswa kita belajar untuk bermisi. Tapi waktu kita sudah menjadi alumni, itulah tempat di mana kita mengejawantahkan, mewujudkan apa yang selama ini sudah dipersiapkan ketika mahasiswa di dalam misi ini. Tetapi kita kadang-kadang karena ada begitu banyak tuntutan hidup, kita melupakan misi kita. Nah, kita perlu orang-orang yang punya common vision, punya visi yang sama tentang bagaimana kehidupan yang menyukakan hati Tuhan dan melayani dunia ini.
Nah, kita perlu komunitas yang kayak begini untuk kita boleh terus bertahan dan bertumbuh di dalam kemuritan kita sampai kita matang dan dewasa. Ketika kita punya komunitas yang seperti ini, punya koinonia begini, yang dikatakan oleh Richard Lamb, maka kita akan terjagai, kita juga akan terus bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau tidak, maka itu akan menjadi pergumulan pribadi kita. Ya kalau kita bergumulnya tadi pas lagi jatuh, kita bisa naik sendiri. Tapi kalau tidak, kita butuh rekan-rekan yang terus mengarahkan visi kita, hati kita, komitmen kita kepada hal-hal yang utama. Jadi saya mendorong untuk kita semua dimanapun kita berada mencari koinonia yang kayak begini, membentuk koinonia kayak begini. Kalau ada yang kita bisa ketemu secara fisik, wah itu baik sekali. Tetapi kalau kita tidak bisa bertemu dengan secara fisik karena mungkin perjalanan pekerjaan kita membuat kita harus pergi ke satu tempat lain, berpindah dan sebagainya, maka kita bisa punya kesempatan dengan teknologi sekarang untuk bertemu secara virtual seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, ada perbedaan lain juga. Waktu kita masih mahasiswa, itu kalau di dalam buku STIR, Spiritual Transformation in Relationship, itu adalah kita masuk dalam stage 1, tahap 1, yaitu learning together. Kita belajar bersama, kita dimuridkan bersama. Mulai dari jalan keselamatan, diteguhkan jaminan-jaminan dasar hidup orang percaya, Kristus sebagai pusat, watak, dan sebagainya. Kita belajar bersama, ada satu bahan yang terstruktur. Nah, itu ciri-ciri relasi tahap 1 dalam pemuritan. Kita sedang ditolong secara sistematis dengan kurikulum KTB, kurikulum PA, dan sebagainya. Kita learning together. Dan bahan-bahan ini akan sangat didorong berdasarkan konten yang harus kita pahami dan kita mengerti, komitmen kepada kebenaran-kebenaran yang sudah disusun secara intensional ini. Tetapi ketika kita masuk menjadi alumni, kita masuk dalam stage 2, bahkan stage 3. Stage 2 adalah kita journeying together. Kita sudah belajar hal-hal dasar bersama-sama. Sekarang kita mungkin tidak ada kurikulum yang pastinya, tetapi kurikulumnya adalah kehidupan kita. Bagaimana kebenaran-kebenaran yang kita pelajari tadi dikontekskan dalam pergumulan-pergumulan realitas hidup saat ini, dan itu menjadi kurikulum kita. Jadi kalau yang dulu itu fokusnya banyak dikendalikan oleh konten, materi, sekarang banyak diwarnai oleh konteks hidup. Nah, konteks ini bagaimana materi-materi yang dulu dipelajari sekarang real. Dulu belajar tentang saat teduh begitu ya. Sekarang struggle di tengah-tengah waktu untuk keluarga, waktu untuk bekerja, waktu untuk yang lain-lain. Bagaimana kita terus memelihara persekutuan dengan Tuhan. Dulu belajar tentang penata layan atas harta, atas waktu. Sekarang kita bergumul secara real dalam hal-hal itu. Jadi journeying together. Kalau following together adalah ketika kita masuk dalam hubungan mentoring. Nah, jadi ada perubahan model-model relasi kita dengan orang lain yang menolong kita bertumbuh dengan pembimbing dan juga dengan rekan-rekan pertumbuhan seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi dimanapun kita berada, kita butuh relasi-relasi pertumbuhan seperti itu. Nah, Paul Stanley dan Robert Clinton menulis buku yang sangat menolong, judulnya Connecting. Nah, dia mengatakan demikian. Seseorang yang bertumbuh memerlukan jaringan hubungan yang mencakup: 1, mentor yang membimbing; 2, rekan yang sama-sama bertumbuh; 3, orang yang dibimbing. Jadi ada ke atas, ke samping, dan ke bawah. Untuk menjamin adanya perkembangan serta perspektif yang sehat dalam kehidupan dan pelayanan. Buku ini ditulis oleh Paul Stanley, adalah Direktur Internasional Navigator pada saat itu. Robert Clinton adalah profesor kepemimpinan di Fuller Theological Seminary. Dia melakukan riset di antara para pemimpin rohani yang ada pada masa itu. Robert Clinton sekarang sudah meninggal. Dan dia mendapati bahwa banyak orang yang memulai dengan baik tapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Ini para pemimpin rohani, bertumbangan, berjatuhan. Dan dia melihat apa sih yang membuat pemimpin-pemimpin rohani tertentu itu tumbang? Apa pemimpin-pemimpin rohani tertentu itu bisa terus bertumbuh?
Ya, sudah mungkin sudah mengikuti berita bahwa misalnya Joshua Harris, dia eh, salah seorang penulis buku Injili yang baik, dia dia kemudian meninggalkan imannya. Eh, Satu pendeta worship pastornya Hill Church juga meninggalkan imannya. Dan juga ada orang-orang lain yang baru terjadi belakangan ini. Kita melihat bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin rohani bahkan itu fail. Nah, salah satu yang ditemukan oleh Robert Clinton adalah orang-orang yang bisa bertahan dengan kokoh dan terus bertumbuh dalam jangka panjang adalah orang itu memiliki konstelasi mentoring. Ya, jadi ada constellation model of mentoring relationship. Ini bukan hanya ini, tetapi ada juga tentang bagaimana relasi pribadinya dengan Tuhan dan lain-lain. Tapi kali ini ketika kita bicara tentang relasi, saya mau menekankan tentang ini. Bahwa sebagai alumni, kalau kita mau terus memiliki perspektif yang sehat dalam kehidupan dan pelayanan, kita perlu konstelasi mentoring ini. Konstelasi perlu orang yang yang mementor kita. Nah, kalau dulu mungkin waktu di dalam learning together kita ketemunya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi ketika kita menjadi alumni, mungkin kita ketemuannya sudah tidak sesering itu. Tetapi kita ada orang-orang tertentu yang mengikuti hidup kita, yang kita mempercayakan hidup kita kepada dia mendoakan kita, dan ada orang-orang yang menjadi mentor kita. Dan yang kedua, orang rekan pertumbuhan, peer co-mentoring. Jadi orang-orang yang sedang bergumul di dalam stage yang sama, orang-orang yang kita jumpai lebih sering mungkin, mereka itu adalah sahabat-sahabat rohani kita. Kita perlu punya itu. Dan yang berikutnya adalah downward mentoring atau orang yang sedang kita mentor. Ketika kita sedang mentor orang lain, ketika kita sedang memuridkan orang lain, kita akan lebih terdorong, lebih terjaga kekencangan rohani kita. Kalau kita tidak sedang melayani pembimbingan orang lain, kita bisa kendor dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengajar orang untuk baca Alkitab secara teratur, diajarin bagaimana Bible reading, kalau kita sendiri tidak Bible reading. Bagaimana mungkin kita bisa mendorong orang untuk punya doa syafaat yang teratur, kalau kita sendiri tidak punya doa syafaat. Jadi ketika kita sedang membimbing orang lain, maka kita juga akan semakin ditolong di dalam menjaga pertumbuhan kita. Jadi ada accountability-nya. Nah, kalau punya 360 derajat ini, punya mentor, punya rekan pertumbuhan, dan punya orang yang dibimbing, itu yang menjadi salah satu hal yang akan mempertahankan orang itu terus bertumbuh dalam jangka panjang, menurut Robert Clinton. Saya sekarang ingin berinteraksi sedikit dengan saudara-saudara sekalian. Saya ingin membagikan sebuah whiteboard di sini. Kalau saya bikin garis, di sini adalah kita punya mentor, dan di sini orang yang kita mentori, ini adalah rekan-rekan pertumbuhan, samping kanan kiri, begitu ya. Nah, silakan saudara-saudara, kalau saudara-saudara saat ini punya mentor, saudara-saudara kasih tanda di wilayah ini. Di dalam kotak ini, kasih tanda silang. Misalnya seperti ini, kasih tanda silang seperti ini. Nah, kalau saudara-saudara punya orang yang dibimbing saat ini, sedang membimbing orang lain, beri tanda silang di kotak ini. Kalau saudara-saudara punya rekan-rekan pertumbuhan yang rutin bertemu, minimal berapa ya? Katakanlah sebulan sekali lah minimal kita ada pertemuan begitu dengan rekan-rekan pertumbuhan ini, silahkan beri kotak, memberi tanda silang di sana. Saya beri waktu untuk saudara-saudara ngasih tanda di kotak itu. Silahkan. Bisa lebih dari satu ya panahnya. Jadi kita punya mentor, kita sedang mentorin orang lain, kita juga punya rekan pertumbuhan.
Silakan teman-teman yang lain dipakai highlighternya, pennya. Cukup banyak ya yang masih punya mentor, baik sekali. Rekan pertumbuhan, dan sedang menolong orang lain bertumbuh dimanapun berada saat ini. Ya, gagasannya adalah mari kita tadi kalau kita perlu komunitas, perlu orang-orang yang koinonia dengan kita, mari kita pikirkan siapa orang yang masih bisa kita kejar untuk menjadi mentor kita. Siapakah orang-orang, kalau ada yang dekat itu lebih baik, kalau nggak ada orang yang berada di tempat yang jauh, kita janjian rutin ngobrol misalnya, yang masih bisa kita kejar untuk berelasi dengan kita. Siapakah rekan-rekan pertumbuhan yang kita bisa transparan dengan dia, yang bisa saling mendorong, bisa saling menegur, bisa saling ngecek kehidupan. Dan orang-orang yang sedang kita perjuangkan pertumbuhannya. Sebagai alumni, saya ingin mendorong kita semua untuk serius dalam hal-hal yang sangat penting ini. Kelihatannya tidak canggih, kelihatannya nggak luar biasa begitu ya. Tetapi ini punya dampak yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan dan pertumbuhan kita sampai kita mencapai pada kedewasaan dan kematangan di dalam kehidupan dan pertumbuhan kita. Baik, saya kembali lagi ke screen. Kita perlu hubungan-hubungan ini. Jadi saya mendorong kalau di antara saudara-saudara ada yang tidak sedang terhubung dengan siapa-siapa, sesudah sesi ini bisa mulai pikirkan. Itu menjadi bagian dari perenungan kita. Ya, kita perlu teman-teman yang sedikit catatan tentang peer mentoring, rekan-rekan pertumbuhan. Kita perlu rekan-rekan pertumbuhan yang kita sebut sebagai inner circle. Bukan hanya sekedar kenalan, orang yang kita kenal, orang itu luar biasa pertumbuhannya, tapi cuma kita kenal dari jauh. Bukan itu yang dimaksud. Bukan juga teman yang kita kenal, tetapi juga kita tidak terlalu mempercayakan hidup kepada dia, dia juga tidak terlalu pada kita. Kita mencari inner circle. Orang-orang yang kita bisa menikmati relasi yang terbuka, di mana kita ada openness di sana, ada saling percaya, ada saling komitmen, dan saling mendorong. Nah, itu orang-orang yang kita perlukan di dalam perjalanan pemuritan seumur hidup kita. Nah, kalau saudara-saudara pengen tahu tentang, kalau kita lagi ngumpul dengan sahabat-sahabat rohani kita, apa yang harus kita lakukan? Saya membuat sebuah rangkaian video pengajaran tentang ritme kelompok kecil, ritme atau irama kelompok kecil. Waktu kita ada di dalam kelompok kecil, kita ngapain aja? Ada 4P, kita sudah belajar juga dulu waktu mahasiswa, 4P ini, penyembahan, pengajaran, persekutuan, pelayanan. Kalau saudara-saudara mau belajar lagi, mengingat-ingat lagi, silahkan lihat di YouTube-nya di sana, untuk saudara-saudara refresh, dan langsung bisa terapkan ketika nanti bersama dengan sahabat rohani ngapain aja. Nah, kalau saudara-saudara berada dalam jangka jarak jauh dengan sahabat-sahabat rohani saudara, maka saudara bisa belajar tentang bagaimana melakukan pemuritan jarak jauh. Untuk alumni ini akan banyak kita
terapkan karena pekerjaan kita dan karena domisili kita. Ini ada serial video pengajarannya. Jadi kita akan masuk berikutnya sekarang. Jadi kita butuh relasi yang mendalam dengan satu komunitas koinonia kita. Tetapi bukan hanya relasi, tetapi kita juga butuh intensionalitas pertumbuhan rohani. Ya. Jadi di dalam pemuritan, definisi pemuritan adalah bagaimana kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Sang Guru kita. Kita semakin serupa dengan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, Efesus 4 ayat 15. Itu artinya kita bertumbuh dalam formasi spiritual, kita semakin memiliki HPDT, itu istilah perkantasnya begitu ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang makin dalam, tapi kita juga bertumbuh dalam formasi pengajaran, kita semakin mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan kita terus makin bertambah, relasi dengan Tuhan kita makin intim. Itu aspek bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tetapi bukan hanya dua formasi ini, kita kalau tadi itu akar dari kehidupan kita, maka buahnya adalah buah-buah roh, buah-buah karakter, dan buah-buah pelayanan. Kita ingin bertumbuh dalam segala hal ini, spiritualitas kita, pengajaran, karakter, dan pelayanan yang semakin berpusat kepada Tuhan. Itu adalah intensionalitasnya. Nah, setelah kita bicara tentang intensionalitas ini, sebetulnya intinya apa sih? Intinya adalah yang di tengah-tengah ini. Formasi spiritual adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Tuhan. Formasi pengajaran adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk semakin mengenal Tuhan. Knowing God, experiencing God, loving God. Ini adalah yang menjadi akar hidup kita orang percaya. Kemudian sesudah itu kita menjadi orang-orang yang mencerminkan karakter Tuhan dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara mengikuti penjelasan saya, maka sebetulnya inti dari kemuritan adalah menjadikan hidup yang berpusat kepada Tuhan. Hidup di mana Tuhan menjadi yang utama dan besar di dalam seluruh aspek hidup kita. Hati kita, hati yang berpusat kepada Tuhan itulah yang perlu menjadi terus perjuangan kita. Sebagai alumni, apa sih yang sedang kita perjuangkan? Yang sedang kita perjuangkan adalah hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang mencintai Tuhan lebih dari mencintai apapun. Dan itu banyak tantangannya. Mudah diucapkan, tetapi banyak sekali tantangannya. James K. Smith menuliskan satu buku, judulnya adalah You Are What You Love. Kita adalah apa yang kita cintai. Hidup kita sebagai alumni dicirikan bukan berdasarkan apa yang kita ketahui. Kita dulu waktu mahasiswa mengumpulkan banyak pengetahuan Alkitab. Bahkan hidup kita tidak dicirikan oleh apa yang kita yakini. Meskipun keyakinan itu penting. Kita bisa tahu bahwa olahraga itu menyehatkan, kita tahu. Kita bahkan sangat yakin bahwa olahraga sehat. Tetapi belum tentu kita mencintai olahraga. Kalau bangun pagi, kita mungkin lebih mencintai kasur bantal guling kita daripada mencintai olahraga, bangun dan berolahraga. Artinya hidup kita itu dicirikan bukan oleh apa yang kita ketahui atau yakini, tapi hidup kita dicirikan oleh apa yang kita cintai. Nah, ketika kita menjadi alumni, maka perjuangan ini terus berlanjut. Bagaimana memiliki hati yang semakin mencintai Tuhan, bukan sekedar hati yang teratur saat teduh. Hati yang teratur baca Alkitab, tetapi hati yang betul-betul memiliki kecintaan untuk mengenal Tuhan, kecintaan untuk menikmati Tuhan, kecintaan untuk membuat Tuhan dipuji, dikenal, dimuliakan. Dan itulah perjuangan intensionalitas kita. Jadi yang tadi bicara tentang relasi, relasional, kita perlu itu. Nah, dalam relasi kita saling mendorong untuk memiliki hati yang besar kepada Tuhan. Kalau bahasanya A.W. Tozer, saya suka sekali. Dia bilang begini, To have found God and still pursue Him is the soul's paradox of love. Jadi kalau hati kita betul hati yang mencari Tuhan, maka kita akan menikmati pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, dan itu memuaskan sekaligus membuat kita punya kerinduan dan kehausan yang lebih besar lagi. Itu paradoksnya. Puas sekaligus ingin lebih lagi. I'm looking for the fellowship of the burning heart, kata Tozer. Mencari orang-orang yang memiliki gairah kerinduan yang besar kepada Tuhan seperti ini, hatinya kepada Tuhan. For men and women of all generations, everywhere, who love the Savior, until adorations become the music of their soul. Jesus Christ is everything
all in all. Inilah perjuangan intensionalitas kita, hati yang membara, hati yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Itu yang perlu menjadi perjalanan ziarah kita. Kita sedang melakukan perjalanan hidup kemuritan sampai hati kita semakin rindu sama Tuhan, semakin rindu mengenal Tuhan, rindu supaya Dia dikenal, dipuji, dimuliakan oleh semakin banyak orang. Hati yang tertuju pada Tuhan yang semacam ini. Intensionalitas itu yang harus terus kita jaga dan pelihara dan cari. Kita lanjut. Nah, kalau saudara-saudara mau belajar tentang visi pemuritan, termasuk beberapa hal tadi, tentang 4 formasi dan sebagainya, ada serial video pengajaran juga yang saudara-saudara bisa lihat di link yang ada di depan sana. Mari kita lanjutkan di sini. Nah, ketika kita berbicara tentang intensionalitas sebagai alumni, hati itu adalah sesuatu yang sifatnya modal di dalam diri kita, sesuatu yang di dalam, tetapi sesuatu yang di luar, apa yang kita kejar, apa yang perlu terjadi di dalam diri setiap alumni. Nah, Friedrich Buhner mengatakan bahwa yang perlu terjadi dalam hidup kita, bukan Friedrich Buhner, Amy Sherman menulis buku The Kingdom Calling yang sudah diterjemahkan oleh Perkantas. Ya, itu buku yang bagus sekali. Saya mendorong kita semua alumni membacanya. Judulnya Kingdom Calling. Tentang yang Amy Sherman katakan adalah sebagai alumni, selain tadi ya memiliki hati yang berkobar kepada Tuhan, kita perlu sampai pada sesuatu yang dia sebut sebagai vocational stewardship atau penata layanan vokasi. Penata layanan vokasi itu apa? Penata layanan vokasi artinya kita menempati tempat dan panggilan kita di tengah-tengah dunia bagi kemuliaan Tuhan. Saya suka kutipan dari Friedrich Buhner ini. The place God calls you is the place where your deep gladness and the words deep hunger meet. Jadi ada suatu keterbebanan, satu passion di dalam diri kita yang Tuhan kerjakan, dan ada satu kebutuhan di tengah-tengah dunia yang ada saat ini. Nah, ketika kita betul-betul sedang menempati tempat dan panggilan kita, dua hal itu ketemu. Antara kerinduan hati kita yang terdalam, ingin mempengaruhi dunia bagi kemuliaan Tuhan, dan kebutuhan dunia sekitar kita itu ketemu di sana. Itulah kita sedang menjalani vocational stewardship kita. Kita menjadi penata layan vokasi. Maka pekerjaan kita bukan hanya menjadi sekedar tugas atau sekedar sarana kita dapat uang atau sekedar hobi, tetapi itu menjadi panggilan. Nah, saya yakin saudara-saudara kenal Pak Sutrisna. Dia sekarang pimpinan saya, Rektor STT Bandung. Di dalam studi doktoral dia melakukan penelitian yang sangat menarik, judulnya The Development of Vocational Stewardship Among Indonesian Christian Professionals. Dia meneliti sangat banyak sampel di antara orang-orang Kristen profesional Indonesia yang sudah sampai pada vocational stewardship itu. Sudah sampai mengerjakan hidup dan pekerjaannya sebagai panggilan. Orang-orang yang sedang mempengaruhi di berbagai sektor. Dia melakukan wawancara mendalam dan dia mendapati ciri-ciri ini, dimension of vocational stewardship. Dia memiliki sense of calling. Dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan sekedar job, tapi itu sesuatu yang ada keyakinan di dalam hatinya, Tuhan yang panggil dia di situ. Dan dia menikmati makna hidup di dalam mengerjakannya. Dan pelayanannya itu menyentuh kebutuhan orang dan dia melihat bahwa orang-orang itu terlayani dan menjadi hidupnya menjadi lebih baik dan lebih mencari Tuhan. Jadi calling, meaning, dan service itu gambaran orang yang sudah sampai pada vocational stewardship. Ini dia expand idenya Amy Sherman. Nah, bagaimana membentuk alumni yang kayak begini? Nah, itu saya nanti kapan-kapan saya mendorong saudara-saudara di persekutuan alumni PMKY ini manggil Pak Sutrisna untuk cerita hasil penelitiannya, sangat menarik ya. Sedikit bocoran saja, isinya adalah tentang bagaimana membentuk orang-orang yang kayak begini. Dan di sana ada fase introductory, fase formatif, fase transisi, fase generatif ya. Nah, orang-orang yang post college itu adalah fase transisional dan fase generatif di sana. Dan semuanya itu perlu empowering relationship ya.
membicarakan tentang hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan dalam hal relasi. Kali ini yang kita soroti adalah hasil akhir dalam hidup kita sebagai alumni, yaitu hati yang terus God-centered, merindukan, mendambakan, mencintai Tuhan lebih daripada apapun, dan sampai pada vocational stewardship, di mana hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan panggil. Nah, itu adalah intensionalitas yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dua directions ini perlu menjadi PR kita masing-masing, PR PA, Persekutuan Alumni PMKY juga. Bagaimana kita menjadi pendamping bagi para alumni mencapai vocational stewardship yang seperti itu sambil menjaga hati. Nah, maaf Kak, waktunya udah mau habis ya Kak. Oke, ya ini sudah hampir habis juga. Yang terakhir adalah eksponensial atau pelipat gandaan rohani. Ya. Nah, kalau tadi kita banyak membicarakan tentang relasi, kemudian tentang sasaran-sasaran kehidupan kita sebagai alumni yang terus bertumbuh dalam kemuritan, sekarang ini adalah bicara tentang hasil yang harus terjadi, dinikmati oleh dunia dan tubuh Kristus dari hidup kita. Transformasi personal kita, perubahan hidup kita yang sudah dimuridkan, harus menghasilkan transformasi komunal. Ada orang-orang lain yang juga mengalami transformasi karena kita hadir. Bukan cuma orang per orang, tetapi kehadiran kita sebagai alumni juga perlu menghasilkan transformasi kultural. Tempat di mana kita berada menjadi tempat yang berbeda, menjadi tempat yang lebih baik. Kita menjadi garam dan terang dunia dalam pengertian seutuhnya dimanapun kita berada. Itulah transformasi yang menghasilkan misi. Misi yang menghasilkan transformasi, atau kita sebut sebagai transformisi. Transformasi pribadi menghasilkan transformasi dalam diri orang lain, dan transformasi bersama-sama ini menghasilkan perubahan di dalam dunia. Ketika kita membicarakan transformasi dalam hidup orang lain, saya suka sekali mengutip kata-kata ini. Saudara-saudara renungkan betul-betul. Your greatest contributions to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. Kontribusi, sumbangsih terbesar kita di dalam kerajaan Allah mungkin bukan apa yang kita kerjakan sendiri, tetapi orang-orang yang kita tumbuh kembangkan. Sehingga bukan cuma kita saja yang menjadi pengikut Kristus, bukan cuma kita saja yang punya gairah dan kerinduan supaya Tuhan dimuliakan, tetapi kita melipat gandakan diri kita di dalam diri orang-orang lain. Dan itu mungkin kontribusi terbesar kita dalam kerajaan Allah. Kita menjadi Barnabas yang memunculkan Paulus yang baru, yang pengaruhi dunia bahkan lebih besar daripada yang dapat kita lakukan sendiri. Dan kalau itu adalah transformasi orang lain, tadi ya, transformasi personal menghasilkan transformasi orang lain dan transformasi dunia. Ini pada bagian penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membicarakan pemuritan, kita tidak sedang membicarakan bagaimana kita menjadi orang yang terus bertumbuh bagi diri sendiri. The church is for discipleship and discipleship is for the word. Amanat Agung bilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Konteks dari menghasilkan murid adalah semua bangsa di dunia. Once they are equipped, sekali mereka sudah diperlengkapi, mereka bertumbuh menjadi murid-murid yang sehat, mereka bisa memasuki setiap segmen masyarakat dengan perkataan maupun dengan tindakan dari Injil yang sudah mengubahkan itu. Kita sedang melipat gandakan pekerja, mempengaruhi dunia di mana kita berada. Dan itu mestinya menjadi kerinduan dan passion kita. Gereja di mana kita masuki sebagai alumni menjadi gereja yang bertumbuh, tempat kerja menjadi tempat kerja yang jadi lebih etikal, dan inisiatif-inisiatif yang kita lakukan membuat dunia menjadi dunia yang lebih baik dan orang menjadi lebih mencari Tuhan. Saya ingin membacakan ayat terakhir sebelum kita menutup dan masuk ke dalam percakapan. Ya. Kalau tadi saya memulai dengan kutipan dari Eugene Peterson, The Long Obedience in the Same Directions. Eugene Peterson sedang melakukan eksposisi dari Mazmur Ziarah. Salah satu Mazmur Ziarahnya adalah ini, saya bacakan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.
Saya rindu ini juga menjadi perjalanan ziarah kita. Perjalanan hidup pemuritan adalah perjalanan di mana Tuhan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Hati yang hancur dan rindu kepada Tuhan, daging yang bersorak-sorai kepada Allah yang hidup, yang orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berjalan makin lama makin kuat tidak menghadap Allah di Sion. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, Tuhan menjadi semakin utama dan semakin besar. Tuhan menjadi pusat kerinduan hati kita, dan kita rindu supaya dunia mengenal Tuhan sebagaimana kita mengenal Dia. Love God, love others, hukum yang terutama. Make disciples, change the world. Amanat agung. Kiranya ini menjadi semakin terwujud dalam kehidupan kita sebagai alumni yang memuliakan Tuhan. Beberapa resources yang lain, kalau saudara-saudara mau belajar tentang pemuritan, saya ada beberapa materi yang bisa teman-teman akses di sana. Ya, baik. Itu yang saya rindu bagikan pada malam hari ini. Silakan Freddy ya. Ya, terima kasih Kak Johan atas paparannya. Sungguh menarik dan yang pastinya kembali membangun semangat memuridkan ataupun dimuridkan juga sih Kak. Salah satu hal yang bisa aku simpulkan atau aku tangkap adalah pemuridan yang intensional, yang relasional, dan juga pastinya mengubah orang lain maupun dunia itu yang harusnya kita kejar, dan pastinya itu semua adalah untuk keserupaan dengan Kristus gitu. Nah, tak berlama-lama lagi teman-teman, adakah yang mau bertanya? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung dinyalakan mikrofonnya dan videonya, ataupun juga bisa lewat chat. Adakah? Ya, mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari saya sendiri dulu kali ya Kak pertanyaannya. Kira-kira nih Kak, di dalam masa-masa WFH ini, atau kita sekarang lagi suka dengar istilah new normal, kira-kira tentang pemuridan dan new normal itu gitu, yang pastinya tetap pemuridan sebagai gaya hidup gitu ya. Kira-kira menurut Kakak sendiri pemuridan yang efektif di masa-masa ini tuh seperti apa sih Kak gitu? Mungkin secara singkat bisa Kakak jelaskan. Secara singkat sebetulnya pemuritan yang efektif di dalam pemuritan yang berjumpa fisik maupun di dalam new normal di mana kita tidak bisa saling bertemu, atau nanti di dalam pekerjaan juga kalau semuanya sudah normal pun kadang-kadang kita juga nggak bisa ketemu kayak begini. Jadi ada pertemuan fisik maupun pertemuan virtual. Semaksimal mungkin kalau bisa kita ketemu fisik, tetapi kalau enggak, pertemuan virtual pun bisa menjadi sesuatu yang efektif. Pertemuan fisik bisa menjadi tidak efektif juga. Pertemuan virtual bisa tidak menjadi efektif. Pertemuan fisik bisa menjadi efektif, pertemuan virtual bisa menjadi efektif. Lalu yang membedakan apa sebetulnya? Yang membedakan adalah tadi yang sudah disebutkan sebagai esensi pemuritan. Apakah terjadi yang pertama, relasi yang mendalam? Dalam pertemuan fisik, ada banyak kelompok kecil yang tidak terjadi relasi yang mendalam. Dalam pertemuan virtual, sangat mungkin terjadi relasi yang mendalam. Jadi, yang penting yang pertama, perlu relasi yang mendalam. Kedua, ada intensionalitas. Kita sedang menghasilkan apa? Dan saran saya tadi sebagai alumni, fokusnya adalah menghasilkan hati yang terus bergelora bagi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang rindu mengenal Tuhan, hati yang rindu mencerminkan Tuhan. Dan vocational stewardship itu, kita saling mendorong sampai kita mencapai tempat dan memenuhi tempat dan panggilan kita. Itu intensionalitasnya jelas. Jadi kita ngumpul untuk apa itu jelas, bukan hanya saling kangen-kangenan begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang jelas. Yang ketiga, misional tadi ya. Bahwa kita bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita bersama-sama bisa mempengaruhi dunia. Jadi ada 3 esensi tadi. Relasional, intensional, dan misional. Kalau 3 hal itu bisa dilakukan di dalam new normal, saya pikir jarak itu tidak terlalu menjadi permasalahan. Bahkan dengan teknologi sekarang, sesuatu yang jarak jauh
misalnya sekarang saya ada di Bandung, saudara-saudara sebagian di Jogja, sebagian di berbagai tempat. Ini kita berbicara seolah-olah tidak ada jarak. Kita bisa saling melihat sama-sama. Distance discipleship bisa menjadi distanceless discipleship. Jadi masalahnya bukan lagi distance, tetapi apakah yang esensi tadi sedang terjadi atau tidak. Memang ketika jarak jauh, dalam new normal ini, challenge-nya menjadi lebih banyak daripada kalau kita ketemu langsung. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sangat mungkin kalau kita do it right. Nah, saudara-saudara kalau tertarik topik ini, bisa melihat tadi link di YouTube yang webinar saya sebelumnya tentang distance discipleship. Di sana ada sesi kedua tentang bagaimana memaksimalkan pemuritan jarak jauh. Ya, jadi semoga itu bisa menolong. Jadi masih mute ya? Iya. Di-unmute dulu Mas Will. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Mohon maaf. Dari teman-teman sendiri, ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan, ada yang mau bertanya kah? Halo, Will, mau tanya Will? Iya, oke. Silahkan, Ya. Mas Indra. Kenalkan saya Izra, Kak. Saya mau bertanya yang bagian tadi vocational stewardship. Ya. Yang tadi kan ada yang diagram itu khususnya yang signifikan sama transisional itu dikatakan yang sweet spot dan early phase of integrating faith and work life. Nah itu kan yang ideal Kak. Padahal kayak banyak orang nih habis lulus terus kerja ternyata apa yang didapat itu nggak sesuai ekspektasi atau merasa loh kok panggilannya bukan di sini kayak gitu. Itu gimana Kak? Ya, makasih. Ya, menjalani hidup dan panggilan itu seperti kita semua sadar itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sekedar jalan lurus asal kita mengikuti semua rambu kita pasti akan sampai di sana. Tidak. Ada banyak lika-likunya dalam setiap fase kehidupan juga beda-beda nanti. Begitu sudah berkeluarga nanti lain lagi pergumulannya. Begitu udah punya anak lain lagi. Terus ada kenaikan jenjang karir, kita harus pindah rumah, dan macam-macam itu kompleksitasnya sangat besar. Salah satu buku yang saya pikir bisa teman-teman diskusikan adalah judulnya Courage and Calling. Itu sudah diterjemahkan oleh teman-teman Perkantas Jatim. Judulnya apa ya bahasa Indonesianya? Keberanian dan Panggilan atau apa ya? Courage and Calling, tulisannya Gordon Smith. Itu bagus sekali. Tidak secara simplistik memikirkan panggilan ya, kayak kita udah dapat satu bocoran nanti ke depannya kayak apa, kita menjalani ke sana, tiba-tiba kita nyampe di situ. Begitu ya. Jadi ada banyak sekali dinamikanya dan itu sebabnya kita butuh komunitas. Kalau enggak, kita sangat mudah mengikuti, ya semua orang ngejar itu, saya ikut ngejar itu. Karena kan butuh kendaraan, butuh anak-anak saya butuh sekolah juga, kemudian istri butuh baju baru dan sebagainya gitu-gitu. Jadi ada banyak distraksi di sana. Justru kita butuh ada orang-orang yang masih hold on the ideals. Ya, kita mau ngapain sebetulnya dalam hidup ini? Sesuatu yang dulu kita tangkap visinya ketika masih mahasiswa dan sekarang sudah menjadi alumni. Apakah kita sedang visioneering? Apakah kita sedang melakukan vision engineering? Visi kita semakin dimurnikan, semakin diperjelas, dan mungkin berbeda dengan yang kita pikirkan sebelum-sebelumnya. Dan itu tidak masalah. Bagaimana menemukan panggilan hidup nanti dalam berbagai tahapan kehidupan yang semakin lama semakin mengerucut ke satu bidang tertentu. Jadi pertanyaan panggilan hidup ini bukan pertanyaan waktu lulus kita mau kemana, mau bekerja apa, kemudian selesai. Tetapi nanti sambil bekerja pun nanti akan banyak pertanyaan tentang panggilan hidup. Sudah mau pensiun pun akan ada pertanyaan yang sama juga. Kita mau ngapain dengan hidup ini gitu ya. Dulu nggak punya duit, nggak punya waktu. Sekarang sudah punya duit dan punya waktu. Ini mau saya pakai untuk apa nih hidup saya ini gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan panggilan itu terus mulai dari kecil waktu ditanya kalau besar mau jadi apa, sampai nanti sudah besar pun kita akan terus bergumul dengan itu. Jadi bukan sesuatu yang simplistik, tapi satu
buku yang bisa menemani perjalanan kita, memberikan perspektif yang diperlukan, itu Courage and Calling. Saya senang sekali buku itu sudah diterjemahkan. Masih Kak. Ya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya, ada. Oke. Silahkan, Kak. Oke. Ada Jen ya? Long time no see, Kak. Iya. Gara-gara teknologi bisa ketemu di sini ya. Pandemi membuat saya bertemu dengan banyak orang yang saya tidak pernah jumpai. Ya. Satu fakta yang nggak bisa kita pungkirin dengan perkembangan kan Kak, pendangkalan termasuk dalam relasi, ya. Dan satu hal yang makasih ya Ko Johan, itu materinya luar biasa banget. Memang dari dulu Ko Johan membagikan sesuatu yang ini banget ya. Namun satu tadi saya terpikir gitu, seandainya itu gini ya, proses kelulusan sekarang semakin cepat dan mereka bisa saja sampai ketika dia sudah lulus ada satu bolong besar dalam relasi pemuridan yang dia jalani, dan itu akan mempengaruhi bagaimana dia mau menjalin pemuridan berikutnya. Jadi have no pattern gitu. Betul. Nah, mungkin saya nggak tahu bisa secara sekilas saja dibagi. Saya takut jangan-jangan ya saya pun sempat mengalami masa itu. Jadi ada mungkin di antara kita akhirnya seperti takut membangun relasi yang intens, karena kan dalam intentional relation itu pasti ada teguran, ada mungkin kemarahan atau apa, dan dia tidak siap dengan itu, dan itu banyak yang saya temui gitu. Makasih. Ya, makasih Jen. Ya, jadi ada dua isu di sini. Yang pertama tentang relasi, yang kedua tentang bagaimana menyiapkan orang menjadi alumni yang siap melayani nanti ya sesudah itu ya. Dan ini berdasarkan pengalaman pelayanan mahasiswa, saya melihat bahwa orang-orang yang di pengalaman waktu mahasiswa cuma dimuridkan, tetapi belum belajar memuridkan orang lain, waktu alumni sangat sedikit di antara orang yang kayak begini, di waktu dia pergi itu memuridkan orang lain di sana. Meskipun kita lihat, wah pertumbuhannya bagus ya, tetapi waktu dia pindah ke Jakarta misalnya, atau pindah ke Kalimantan, atau pindah kemana, dia tidak melayani, tidak memuridkan orang lain. Nah, kontras sekali dengan orang yang waktu mahasiswa itu punya kesempatan dimuridkan dan punya kesempatan memuridkan. Meskipun waktu memuridkannya ini dia dalam konteks sedang belajar memuridkan orang lain. Tetapi at least dia sudah punya confidence, sudah punya gambaran, oh ya saya ternyata begini ya memuridkan. Dia sudah mengalami kesulitan-kesulitannya, sudah mengalami sukacitanya, dukacitanya, membangun keyakinannya. Sehingga ketika dia lulus, dia pergi ke satu tempat, masuk ke dalam satu konteks gereja, di dalam persekutuan kantor, kemudian di konteks ladang misi, kemungkinan besar dia tahu apa yang harus dia mulai lakukan di sana. Jadi satu usulan buat teman-teman persekutuan mahasiswa, betul seperti yang tadi Kak Jen bilang, bahwa ini masa kuliah kan pendek, ditambah lagi dipotong libur corona lagi kayak begini ya. Nah, jadi kita perlu memikirkan misalnya kalau kuliahnya 3 tahun ini, kurikulum pemuritannya jangan kurikulum pemuritan 2 tahun atau 3 tahun. Jadi kurikulum pemuritannya adalah perlu kurikulum yang setahun atau 1,5 tahun. Ya. 1 tahun sampai 1,5 tahun untuk dia dimuridkan, dan ketika punya pengalaman berikutnya 1 tahun sampai 1,5 tahun dia punya pengalaman untuk belajar memuridkan orang lain. Jadi dia punya 2 pengalaman itu. Dan sangat mendorong kalau pakai bahan yang sama lebih baik. Jadi waktu dia belajar 1,5 tahun pasti akan banyak hal yang masih belum dia tangkap dengan baik karena terlalu cepat begitu ya. Tetapi waktu dia yang pengalaman kedua sambil dia memuridkan orang lain, dia belajar materi yang sama, dia akan menangkap banyak hal yang tadinya tercecer waktu dimuridkan sebelumnya. Dan dalam teori belajar yang paling kuat internalisasinya adalah ketika kita mengajarkan apa yang kita pelajari. Itu adalah yang paling kuat. Experiential learning yang the higher order adalah ketika kita harus menyampaikan, harus mengajarkan, menanamkan
di dalam diri orang lain apa-apa yang sedang kita pelajari. Jadi kesempatan 2 periode yang pertama dimuridkan dan memuridkan dalam kurikulum pemuritan itu sesuatu yang penting. Dan memang aspek-aspek yang penting dalam pemuritan ini dan yang susah adalah esensinya tadi ya, relasi tadi ya. Relasi itu messy ya. Tapi ada satu buku tulisannya Paul David Tripp kalau nggak salah, judulnya Relationship a Mess Worth Making ya. Ketika kita masuk dalam relasi itu pasti masuk dalam mess, di dalam kekacauan pasti, karena yang namanya relasi itu tidak bisa dijadwalkan sekarang gimana begitu ya. Tetapi ini worth making, sesuatu yang berharga untuk kekacau balauan yang berharga untuk kita masuki, kita pelajari, dan itu adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ketika saya berbicara begini, bukan berarti relasi menjadi lebih gampang, tetapi kita menyadari bahwa yang namanya esensi pemuritan yang relasional itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang perlu dialami dalam seluruh dinamikanya, di dalam jadi waktu kita sedang menolong orang mengalami pemuritan dan mengalami pengalaman memuridkan orang lain, pastikan bahwa dia tahu bagaimana membangun relasi, termasuk dalam segala konfliknya, segala bocor-bocornya, segala marah-marahnya begitu. Yang kedua, bagaimana punya kegigihan mengejar intensionalitas pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan orang-orang yang sedang dia tolong. Dan yang ketiga, menolong supaya dia bisa bermultiplikasi. Nah, ya mungkin kira-kira frame besarnya seperti itu, tapi untuk detailnya akan saya suka sekali menyarankan baca buku ya. Buku Relationship a Mess Worth Making itu sudah diterjemahkan oleh Momentum. Itu bagus sekali. Dan tidak tidak berpura-pura bahwa persekutuan Kristen pasti relasinya baik-baik saja. Tetapi relationship is a mess, even in the Christian fellowship begitu ya. Kemudian tapi it's worth making. Kenapa dia bicara di situ? Ya, gitu Jen. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Masih diberi kesempatan. Ini ada Seno ya. Ini teman satu kos ini. Ada Suseno Adi ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ya, mungkin apa ya? Aku deh Kak yang mau nanya secara pribadi mungkin kalau aku tuh pelayanannya kan di siswa ya Kak. Dan kondisinya kalau di Jogja sendiri tuh sebenarnya masih kalau di siswa sekarang sih mungkin sekarang kondisinya masih membangun membrandingkan pemuridan dalam bentuk KTB gitu. Jadi masih belum solid banget gitu. Sehingga nemuinnya dalam pelayanan yang sekarang tuh lebih ke pribadi banget. Jadi pemuridannya tuh ya personal, ya intens itu sendiri gitu. Dan memang bergantung banget sama kehadiran kita sebagai kakak yang menolong siswa itu secara pribadi gitu. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan pemuridan dalam bentuk KTB kelompok, itu tuh akan jauh lebih efektif ketika kita memang benar-benar reach-nya itu tuh by person gitu. Benar-benar tuh per orangnya gitu, bukan di kelompoknya gitu. Karena kalau udah kelompok, dinamikanya nanti ya kayak yang satu les, yang satu gimana dengan berbagai macam aktivitas di siswanya kayak gitu. Nah, terkait dengan hal ini gitu, mungkin mahasiswa mungkin juga merasakan atau beberapa PKTB lainnya, tapi gimana terkait dengan kehadiran kita sebagai kakak yang nolong mereka di masa-masa ini gitu. Khususnya aku pribadi sih sebenarnya ada satu kelompok yang emang baru dibangun
beberapa bulan lalu baru kebentuk, dan emang itu masih ngebangun trust banget kan di antara aku sebagai KTB dan adik-adiknya gitu. Ketika ketemu langsung aja itu waktunya cukup singkat, ternyata ketika dibawa ke online jadinya kan makin susah ya Kak. Iya. Karena emang pada awalnya emang itu tuh belum solid gitu, belum kebentuk banget pemuridannya. Ya. Nah, ketika balik ke sini jadinya susah gitu. Online susah ya. Iya, ketika harus dipaksa ke online, siswa tuh jadi sulit gitu karena kayak ini kakak mau ngapain sih, ribet banget gitu, ngajakin KTB online gitu. Maksudnya KTB offline aja aku masih bisa ngelihat dengan mata kepalaku sendiri yang mereka tuh kalau bisa gue kabur dah gitu. tapi yang kayak gitu kan dinamikanya gitu, maksudnya masih berusaha untuk berjuang hadir banget secara langsung dan emang mau mendengarkan ceritanya, dan ketika harus dibawa ke online tuh kayak gini gitu. Agak sulit gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana kak gitu terkait dengan kehadiran kita secara personal? Ya, jadi kalau tadi betul sekali ya, kalau online itu ada banyak tantangannya, dan kalau secara relasi waktu masih ketemu fisik belum terbentuk solid, waktu online pasti juga akan berantakan. Yang bikin berantakan bukan online-nya, tetapi karena belum terjadi hubungan relasional yang mendalam, terus sudah kepisah jarak jauh. Nah, tapi kalau kita sudah punya hubungan yang mendalam, waktu ada dalam pertemuan fisik, waktu jarak jauh itu tidak akan terlalu banyak terpengaruh sebetulnya. Karena ada beberapa opportunity yang justru muncul karena pertemuan jarak jauh. Nah, tentang relasi personal ya, tadi yang Freddy bilang, mungkin waktu kita kayak begini ya, di teman-teman perkantas biasa membangun hubungan personal dengan orang-orang yang dimuridkan, itu berasanya kayak biasa. Terus juga berusaha memperhatikan pertumbuhannya, melihat mereka bertumbuh apa enggak, berasanya kelihatan biasa. Tetapi itu sebetulnya suatu latihan yang luar biasa penting, dan kita baru menyadari bahwa kita punya kegigihan dalam hal-hal itu setelah kita melihat bahwa ternyata banyak sekali pemuritan justru nggak ada itunya. Jadi saya cukup lama melihat pemuritan dikerjakan di berbagai gereja yang nggak punya sejarah pemuritan dulunya. Yang paling sulit adalah bagaimana pemimpin-pemimpin itu punya kegigihan membangun relasi personal. Dan pemimpin punya visi yang tajam dan kuat yang dia kejar di dalam hidup orang itu supaya melihat pertumbuhan yang nyata. Yang ada adalah bikin kelompok, kemudian membicarakan sesuatu, mau berubah, mau nggak berubah, tidak ada kegigihan untuk melihat terjadi perubahan hidup, dan tidak ada kegigihan untuk masuk dalam relasi personal. Jadi sebetulnya yang teman-teman sedang pelajari di dalam KTB, di dalam person to person itu kelihatannya seperti biasa-biasa saja, padahal itu tidak biasa. Itu sesuatu yang sangat berharga dan sulit sekali dibangun. Tetapi kita sedang membangunnya. Jadi saya pikir kita perlu melihat itu sebagai kekuatan, bukan sebagai sesuatu yang biasa-biasa. Nah, membangun hubungan personal itu butuh waktu dan butuh fokus. Tadi dibilang bagaimana dengan hubungan yang personal, pribadi ke pribadi, PP ya, bukan yang kelompok begitu. Ada seorang yang namanya Greg Ogden, dia adalah dulu direktur program Demin di Fuller Theological Seminary. Dia juga adalah satu tokoh pemuritan. Dia melakukan penelitian empiris dan hasil penelitiannya menarik sekali. Dia bilang begini, kelompok yang lebih terjamin muncul generasi ketiga dan generasi keempat, jadi artinya orang dimuridkan, memmuridkan lagi, itu kelompok yang terdiri dari berapa orang? Coba teman-teman tebak berapa orang? Ternyata bukan one on one. Ternyata bukan one on two. Ternyata bukan satu orang membimbing 5, 6, 7, 8 orang. Hasil penelitian empiris mengatakan itu satu pembimbing dengan 3 orang yang dibimbing. Itu yang hasilnya paling maksimal. Kalau terpaksa sekali 4 lah. Jadi kelompoknya 4 orang sampai 5 orang
di dalam kelompok pemuritan itu lebih menjamin kontinuitas ke belakangnya. Kalau teman-teman mau belajar tentang hal ini disebut sebagai micro group. Jadi tidak besar sekali, tapi juga tidak terlalu one on one, di mana kita menjadi narasumber satu-satunya dan tidak ada dinamika kelompoknya. 1 dengan 3 orang itu yang ideal, makanya disebut micro group karena kelompoknya kecil. Itu bukunya juga sudah diterjemahkan oleh teman-teman Perkantas Jatim, judulnya Transforming Discipleship. Buku yang bagus sekali, sayang terjemahnya kurang bagus ya. Dan beberapa salah-salah terjemahnya. Tetapi itu buku yang sangat menolong, memberikan wawasan, dan termasuk di dalamnya bagaimana membangun relasi. Di sana ada penekanan yang cukup kuat tentang relasi yang seperti apa yang dibangun, akuntabilitas, otentisitas, transparansi dan sebagainya. Itu baik di sana. Tetapi usahakan kalau bisa jangan one on one saja, jadi 1 dengan beberapa orang. Nah, kadang-kadang sebagai pemimpin kita memang harus ketemu dengan mereka secara pribadi, itu lain masalah. Tetapi kalau bisa ada dinamika kelompoknya daripada hanya kita dengan dia. Itu dari kalau mau melihat multiplikasi itu akan terjadi dengan baik ke depan-depannya. Kan pemuritan bukan hanya kita sebagai produsen, orang-orang yang kita muridkan sebagai konsumen, tapi kita menghasilkan produsen lagi, begitu ya. Nah, 1 ke 3 orang atau 1 ke 4 orang itu sudah maksimal untuk bisa membangun deep relationship, dan ada dinamika kelompok yang orang-orang bisa belajar untuk dia multiplikasi berikutnya. Ya, oke. Makasih Kak atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini ada orang Filipina di sini ya? 5 menit. Iya, ada Kak Johan di sana. Kak Johan lama nggak ketemu. Jadi, Halo Kak Johan. Halo. Senang bisa dengar Kakak, bisa lihat videonya. Bukan videonya, bisa lihat live ngobrol langsung. Iya, lama sekali nggak ketemu. Kapan kamu balik? Belum tahu Kak, masih lockdown di sini. Masih lockdown. Tapi udah selesai? Minggu depan ujian tesis. Wah, bagus. Oh, tolong teman-teman ya. Ini kami bikin rame di grup ini. Iya. Aduh, kapan nanti mampir Bandung? Siap Kak. Ya. Begitu sudah reda situasinya, main-main sana. Ya. Ya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk pertanyaan penutup, satu lagi pertanyaan penutup. Mungkin ini bisa menolong komponen siswa dan mahasiswa yang sekarang sedang melayani gitu ya. Ini kan bisa aja Kak, ke depan tuh dunia pendidikan bisa berubah gitu. Belum lagi terkait dengan kita juga nggak tahu penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru bentuknya ke depan akan kayak gimana gitu. Yeah. Kira-kira model pembentukan kelompok KTB ini seharusnya yang baik gimana sih dalam menjawab tantangan perubahan sistem pendidikan besok gitu? Bisa nggak sih kayak jadinya kelompoknya itu bukan lagi per fakultas atau bukan lagi per sekolah kayak gitu? Sebenarnya bisa atau enggak, atau kira-kira dalam masa-masa ini terkait dengan tantangan ini gitu, menurut Kakak gimana kira-kira dinamikanya? Ya kalau bisanya sih jadi sangat dimungkinkan ya, kayak kita lokasi sudah tidak menjadi isu, terus kemudian kalau akhir-akhir ini saya kan lebih banyak di pemuritan dalam konteks gereja ya. Di gereja pun ada pemuritan yang disebut sebagai pemuritan intergenerasional. Jadi sekelompok bukan cuma yang remaja dengan remaja, pemuda dengan pemuda gitu ya. Tapi antar generasi. Jadi ada yang udah menikah, dengan ada yang adult,
ada yang masih kuliah begitu ya. Ada dinamika tersendiri. Saya pernah memimpin satu kelompok yang kayak begitu, menarik sekali dan ada banyak hal yang saya pelajari di situ. Jadi kita bisa mendefinisikan affinity atau kesatuan kesamaan itu dengan terminologi yang lebih longgar. Affinity itu bisa sama-sama punya fakultas yang sama, itu satu affinity juga. Bisa satu kampus, sama-sama dari satu kampus tertentu, atau sama-sama punya hobi main Lego misalnya, itu udah dari mana-mana begitu ya. Itu jadi memang nggak perlu menunggu COVID juga, ini sudah terjadi ya. Kalau dalam konteks gereja kan biasanya tidak dibagi-bagi berdasarkan fakultas. Kalau kita dalam konteks kampus saja kita bagi berdasarkan fakultas. Menurut saya kelompok yang paling enak dimulai adalah kelompok di mana terjadi pertemanan yang sudah punya modal pertemanan maksud saya. Nah, modal pertemanan itu bisa karena satu kesamaan fakultas itu akan memudahkan hal tertentu. Kesamaan hobi itu memudahkan kesamaan karena ada satu common language yang dibahas gitu ya. Nah, kesamaan ini atau modal-modal persahabatan ini akan menjadi modal awal dari sebuah kelompok relasional. Karena kalau kita bicara pemuritan, bicara tentang relasi yang mendalam, tidak semua orang gampang cocok satu sama lain. Ya, jadi kalau sudah punya modal kesamaan, itu bisa menjadi modal yang baik, sehingga untuk starting kelompoknya akan enak. Nah, fakultas bisa menjadi kesamaan, atau hobi, atau yang lain-lain bisa dieksplor. Apalagi sekarang tidak lagi menuntut kesamaan tempat ya, jadi variasinya jadi lebih besar lagi. Nah, cuma untuk keperluan pengelolaan, manajemen pelayanan begitu, kalau kepengurusannya dalam level fakultas ya lebih enak kalau ada di situ ya. Kecuali kalau PMKY misalnya kan manajemennya dalam level kota, jadi lebih bisa bervariasi di sana. Jadi nggak perlu, bukan karena COVID aja, tapi karena ini sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah kelompok. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kita tutup sampai sini mungkin di sharing firman-nya. Terima kasih Kak Johan atas kesediaannya hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyi satu lagu dulu, teman-teman. Apakah pemusik dan singer sudah siap? Pemusik sekaligus singer sudah siap? Ya. Teringat dengan kalimat pertama yang sempat diucapkan oleh Kak Johan, kalau pemuritan itu seperti tapak kaki yang terus berjalan gitu. Kiranya setiap pemuritan yang kita lakukan, kita bisa membagikan iman kita kepada orang-orang yang kita layani. Mari sama-sama kita berkomitmen, tetap bersemangat di masa-masa ini. Kita nyanyikan lagu Find Us Faithful. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us
us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us leave to those behind us the heritage of faithfulness as on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all hopes and dreams have come and gone, and our children for us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize. To those before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly love. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Ya, sebelum doa penutup, kita akan foto bersama dulu. Ini gimana teknisnya, Kak Evan? Di screenshot aja. Di screenshot aja, berarti... Mas Will bisa kan? Ya, bisa. Oke, tolong ya. Ya, silahkan semuanya boleh menyalakan kameranya. Cukup lah ya. Oke, sudah. Oke. Mas Auk belum ada? Tinggal. Tinggal ya. Kalau belum ada tinggal ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Udah semua, Mas? Udah? Oke. Untuk menutup hari ini, persekutuan hari ini,
memohon kasih Kak Johan Santoso ya, yang tutup doa. Takut salah. Johan and Johan. Iya. Baiklah, mari kita berdoa. Iya. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang berharga ini, boleh bersekutu bersama-sama, boleh belajar bersama-sama dari berbagai tempat, dari berbagai aktivitas kami boleh bersama-sama kemudian dihimpunkan dengan media teknologi internet. Kami bersyukur Tuhan, sekarang ini kami ada di masa di mana jarak tidak lagi membuat kami terpisah, tempat yang berbeda-beda tidak membuat kami tidak terhubung. Kami berdoa supaya ini menginspirasi kami, menolong kami untuk memikirkan, menggumuli, menggali lebih jauh supaya ini menjadi alat yang makin efektif bagi pemuridan kami, juga bagi pertumbuhan kehidupan kami bersama-sama dan masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam perjalanan kami, dalam journey kami, untuk terus setia kepada Tuhan, mengarahkan diri kepada Tuhan, mengabdikan diri dan melihat kepada salib itu menjadi tujuan kehidupan kami, menjadi jalan yang kami jalani, kami tapaki sehari-hari. Kami mau menapaki jalan yang sama seperti Kristus, jalan ketundukan, jalan ketaatan, jalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat apapun yang Tuhan percayakan, lewat peran-peran yang Tuhan sedang percayakan untuk kami emban di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa supaya seluruh hal yang ada pada kami hari ini boleh diberdaya gunakan menjadi pertumbuhan yang baik bagi kami. Demikian juga pada waktu kami menolong orang-orang di sekitar kami, menjadi rekan rohani maupun menjadi orang-orang yang kami tolong sebagai adik-adik rohani. Tuhan memakai kami, Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan juga kiranya terus menyediakan bagi kami orang-orang yang menjadi mentor, menjadi kakak-kakak rohani, supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang berada di depan kami, menjadi model kami, menjadi orang-orang yang menjaga dan memberikan kepada kami inspirasi dan bahkan teguran. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk Kak Johan yang sudah berbagi bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang berharga, untuk pengalaman-pengalaman yang dibagikan, juga untuk setiap inspirasi yang Tuhan boleh sampaikan melaluinya. Kami berdoa supaya pelayanan beliau murid Tuhan di dalam berbagai orang-orang, bagi bahan gereja, di kampus, dimanapun Tuhan membawa beliau. Kami berdoa supaya kesehatan, kekuatan, Kak Johan, Kak Silvi, juga Sam boleh ada terus bersama-sama dan boleh menikmati bagaimana Tuhan memelihara, menopang, dan memakai mereka senantiasa sebagai keluarga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan sisa hari ini, Tuhan memberkati kami dengan istirahat yang cukup malam hari ini. Tuhan memberkati kami dengan perlindungan, dengan penjagaan, dengan kelekatan dengan Tuhan senantiasa. Di dalam Kristus kami berani mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Kak Johan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Kak Johan Setiawan juga yang boleh melayani hari ini. Iya, PAKI kita hari ini sudah selesai. Teman-teman silakan mengisi form evaluasi. Sudah ada di chat dan juga boleh dikirim persembahan melalui rekening yang tersedia. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di PAKI selanjutnya. Terima kasih PAKI. Terima kasih Kak Johan. Semuanya. Thank you Kak Johan. Terima kasih William. Udah pergi ya? Belum. Terima kasih teman-teman PAKI. Ada Kak Johan yang kedua juga. Terima kasih sudah nutup doa tadi. Terima kasih Kak Ju. Silakan mengisi formnya ya teman-teman. Live ya. Bye-bye. Ya. Oke. Thank you Kak Johan. Ya, Jen. Sampai jumpa. Oke, Kak Johan, kami akan ada mungkin ini yang udah join tinggal sisa pelayan dan pengurus ya. Oke, mungkin Kak Johan mungkin punya waktu 5-10 menit. Boleh. Kak saling memberi masukan ya Kak. Oke, kita